Kita tahu bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit. Saya percaya ada di antara saudara yang sudah mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Tapi mengapa Tuhan tidak menyembuhkan semua orang yang sakit? Hari ini kita belajar tentang kesembuhan ilahi. Yesus dalam pelayanannya banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi dalam pengajarannya Yesus jarang menyebut tentang kesembuhan. Pengajaran Yesus adalah tentang Allah Bapa, dirinya sebagai juru selamat, dan Roh Kudus. Kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwa kesembuhan memang penting, tetapi bukan yang paling penting. Bagi Tuhan, yang terpenting adalah keselamatan jiwa-jiwa. Tapi kalau mau jujur, bagi kita, kesembuhan jasmani jauh lebih penting dibandingkan keselamatan jiwa. Saya bacakan Lukas 13 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ayat ini mencatat tentang seorang perempuan yang sudah 18 tahun menderita sakit. Dia tidak secara langsung minta supaya Tuhan menyembuhkannya. Tetapi ketika Yesus melihat perempuan ini, dia memanggilnya dan dia langsung menyembuhkan. Walau tidak ditulis secara hurufiah, tapi saya percaya perempuan ini sudah lama berdoa. Dia merindukan kesembuhan dari Tuhan datang padanya. Di waktu yang sama sekali tidak ia duga, ia mendapatkan kesembuhan itu. Kasus yang sama ada dicatat di dalam Injil Yohanes. Saya bacakan Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Begini firman. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang lumpuh ini juga tidak secara langsung minta supaya dia disembuhkan. Yesuslah yang mendatangi dia, kemudian menawarkan kesembuhan kepada orang ini. Kita bisa menduga orang ini sudah 38 tahun lamanya. Dia juga rindu, dia juga memohon kesembuhan yang dari Tuhan. Mungkin saja dia sudah capek berdoa atau sudah merasa putus asa. Tetapi Tuhan hari itu menetapkan sebagai hari yang mendatangkan mujizat kesembuhan buat dia. Dari dua contoh kasus ini kita mendapati fakta bahwa tanpa diminta, Tuhan menyembuhkan perempuan yang sakit bungkuk dan laki-laki yang lumpuh tadi. Hal ini menandakan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mendengar doa-doa yang telah lama mereka naikkan. Tuhan tidak menjawab doa mereka lebih awal karena Tuhan punya waktu dan rencananya tersendiri. Kasus berbeda tercatat di Matius 20 ayat yang ke-30. Begini, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihani kami." Saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan meninggalkan Yeriko. Ada begitu banyak orang yang mengerumuni mereka. Sewaktu mendengar kedua orang buta ini berteriak-teriak, orang banyak menyuruh mereka diam. Tapi mereka terus berteriak. Saya bacakan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-32. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?"
Mereka menjawab, Tuhan, supaya mata kami melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Di satu pihak kita tahu Tuhan memberikan mujizat kesembuhan sesuai waktu dan rencananya. Tapi di ayat yang baru saja kita baca, Tuhan menjawab doa sesuai dengan iman dan pengharapan orang percaya. Jadi bagaimana sikap kita? Yang pertama, milikilah iman dan pengharapan bahwa Yesus sanggup dan Yesus mau menyembuhkan penyakit Anda. Semakin besar iman, semakin besar pengharapan Anda, maka semakin besar kemungkinan Tuhan akan jatuh belas kasihan dan segera memberikan kesembuhan itu buat Anda. Kemudian yang kedua, belajarlah untuk berserah kepada waktu dan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan yang berdaulat atas hidup Anda, bukan Anda yang berdaulat atas Tuhan. Sebagai penutup saya bacakan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya mau berdoa buat saudara yang merindukan kesembuhan. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap orang yang sedang membutuhkan kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan, Engkau yang menciptakan mereka. Setiap jaringan, organ tubuh, bahkan sel-sel terkecil, Tuhan tahu. Setiap gangguan fungsi, setiap kerusakan yang ada di dalam tubuh mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun, kasihan Tuhan turun. Tuhan menjamah orang-orang yang sakit. Hari ini Tuhan memberikan mujizat kesembuhan. Amin.